Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Damayanti dari kelas 1A Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang materi psikologi. Bisa kita lihat di sini ada poin pertama yaitu stres dan adaptasi, yang kedua ada proses berpikir dan pemecahan masalah, yang ketiga ada inteligensi dan kreativitas, dan yang keempat konsep belajar. Seperti yang bisa kita lihat di sini di bagian stres dan adaptasi, di poin pertama ada pengertian stres dan adaptasi. Baik, yang pertama ada stres. Apa sih itu stres? Stres adalah reaksi seseorang baik secara jasmani ataupun secara kejiwaan atau perilaku apabila ada tuntutan dalam diri, baik diri sendiri maupun lingkungan, yang menuntut seseorang harus menyesuaikan diri. Kemudian ada adaptasi. Adaptasi merupakan respon individu terhadap suatu perubahan yang ada di lingkungan yang dapat mempengaruhi keutuhan tubuh. Secara umum, tujuan adaptasi adalah agar individu mampu menghadapi tuntutan keadaan secara sadar, realistik, objektif, dan rasional. Kemudian di poin yang kedua ada penyebab, dampak, dan tingkat stres. Yang pertama, penyebab stres. Stres timbul karena terjadi perubahan antara lain di rumah tangga, pekerjaan, tanggung jawab, kesehatan, keuangan, hubungan dengan lingkungan, dan lain-lain. Kemudian dampak stres. Dampak yang pertama ada dampak pada jasmani, yaitu jantung berdebar-debar, otot-otot tegang, sakit kepala dan migrain, sakit perut, kemu dan perih, letih dan lelah, gangguan makan, keluhan fisik lain. Yang kedua ada dampak pada kejiwaan, dampak cemas, khawatir berlebihan dan takut, dampak mudah tersinggung, sulit memusatkan pikiran atau perhatian, bersifat ragu-ragu atau merasa rendah diri, kecewa dan pemarah. Kemudian tingkat stres. Stres memiliki 6 tahap, yaitu tahap pertama atau ringan, stres yang disertai dengan perasaan nafsu bekerja yang besar dan berlebihan, mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa memperhitungkan tenaga yang dimiliki dan penglihatan menjadi tajam. Yang kedua yaitu stres yang disertai keluhan seperti bangun pagi, badan tidak terasa segar dan merasa letih, lekas capek pada saat menjelang sore hari, lambung atau perut tidak nyaman, jantung berdebar, otot tengkuk dan punggung menjadi tegang. Hal ini disebabkan karena cadangan tenaga yang tidak memadai. Yang ketiga yaitu tahapan stres dengan keluhan seperti defekasi yang tidak teratur, otot semakin tegang, emosional, insomnia, mudah terjaga dan sulit untuk tidur kembali, bangun terlalu pagi, koordinasi tubuh terganggu dan mau jatuh pingsan. Tahap keempat yaitu tahapan stres yang dengan keluhan seperti tidak mampu bekerja sepanjang hari atau biasa disebut loyo, aktivitas pekerjaan terlalu sulit dan menjenuhkan, kegiatan rutin terganggu dan gangguan pada pola ajakan, konsentrasi dan daya ingat menurun, serta dapat menimbulkan ketakutan serta kecemasan. Tahap kelima yaitu tahap stres yang disertai dengan kelelahan secara fisik dan mental, tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang sederhana dan ringan, gangguan pencernaan berat, meningkatkan rasa takut dan cemas, bingung dan panik. Tahap keenam yaitu tahapan stres dengan tanda-tanda seperti jantung berdebar keras, sesak napas, badan gemetar, dingin, dan keluhan banyak keringat. Kemudian di poin yang ketiga ada adaptasi psikologis. Perilaku adaptasi psikologi membantu kemampuan seseorang untuk menghadapi stresor, diarahkan pada penata laksanaan stres yang didapatkan melalui pembelajaran dan pengalaman perilaku yang dapat diterima dan berhasil. Poin selanjutnya yaitu ego dependent mechanism. Perilaku tidak sadar yang memberikan perlindungan psikologis terhadap peristiwa yang menegangkan. Mekanisme ini seringkali diaktifkan oleh stresor jangka pendek dan biasanya tidak mengakibatkan gangguan psikiatrik. Berikut contoh mekanisme pertahanan ego. Yang pertama ada resepsi, yaitu menekan keinginan impuls atau dorongan dan pikiran yang tidak menyenangkan ke alam tidak sadar dengan cara tidak sadar.
Yang kedua ada supresi, yaitu menekan secara sadar pikiran, impuls, dan perasaan yang tidak menyenangkan ke alam tidak sadar. Yang ketiga ada reaksi formasi, yaitu tingkah laku berlawan dengan perasaan yang mendasari tingkah laku tersebut. Yang keempat ada kompensasi tingkah laku, menggantikan kekurangan dengan kelebihan yang lain ke kompensasi langsung atau kompensasi tidak langsung. Yang kelima ada rasionalisasi, yaitu berusaha memperlihatkan tingkah laku yang tampak sebagai pemikiran yang logis bukan karena keinginan yang tidak disadari. Yang keenam ada substitusi, yaitu mengganti objek yang bernilai tinggi dengan objek yang kurang bernilai tetapi dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketujuh restitusi, mengurangi rasa bersalah dengan tindakan pengganti. Yang kedelapan ada displacement, yaitu memindahkan perasaan emosional dari objek sebenarnya kepada objek pengganti. Yang kesembilan proyeksi, yaitu memproyeksikan keinginan, perasaan, impuls, pikiran pada orang lain, objek lain, atau lingkungan untuk mengingkari. Yang ke-10 ada simbolisasi, yaitu menggunakan objek untuk mewakili ide atau emosi yang menyakitkan untuk diekspresikan. Yang ke-11 ada regresi, yaitu ego kembali pada tingkat perkembangan sebelumnya dalam pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. 12 denial, yaitu mengingkari pikiran, keinginan, fakta, dan kesedihan. Dan yang ke-13 sublimasi, memindahkan energi mental, dorongan yang tidak dapat diterima kepada tujuan yang dapat diterima masyarakat. Ke-14 yaitu reaksi konversi, yaitu memindahkan konflik mental pada gejala fisik. Dan yang terakhir yaitu introyeksi, yaitu mengambil alih semua sifat dari orang yang berarti menjadi bagian dari kepribadiannya sekarang. Selanjutnya kita pindah ke materi yang selanjutnya, yaitu proses berpikir dan pemecahan masalah. Di poin pertama ada proses berpikir, yaitu berpikir tidak dapat diamati langsung karena merupakan suatu representasi simbolik dari suatu objek, peristiwa, ide, ataupun hubungan antara hal-hal tersebut. Berpikir tidak selalu memecahkan suatu masalah, tetapi juga membentuk suatu konsep atau ide-ide kreatif. Proses berpikir untuk merangsang timbulnya ide yang lain dari suatu ide. Jalan pikiran dalam proses berpikir asosiatif tidak ditentukan atau diarahkan sebelumnya. Ide-ide timbul secara bebas. Ada dua jenis berpikir, yaitu berpikir asosiatif dan berpikir terarah. Yang pertama berpikir asosiatif, yaitu proses berpikir untuk merangsang timbulnya ide yang lain dari suatu ide. Jalan pikiran dalam proses berpikir asosiatif tidak ditentukan atau diarahkan sebelumnya. Ide-ide timbul secara bebas. Jenis-jenis berpikir asosiatif, yaitu yang pertama asosia bebas, yaitu suatu ide akan menimbulkan ide lain tanpa ada batasnya. Yang kedua asosiasi terkontrol, yaitu suatu ide tertentu akan menimbulkan ide mengenai hal lain dalam batas tertentu. Yang ketiga autistik atau melamun, yaitu menghayal bebas atau fantasia dan juga cara berpikir wishful thinking atau melarikan diri dari kenyataan. Yang keempat berpikir artistik, yaitu proses berpikir yang sangat subjektif dan pikiran sangat dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan diri pribadi tanpa menghiraukan keadaan sekitar. Cara berpikir ini sering dilakukan oleh seniman dalam menciptakan karya-karya seninya. Kemudian berpikir terarah, proses berpikir yang sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan kepada sesuatu atau biasanya kepada pemecahan masalah. Jenis-jenisnya yaitu berpikir kritis atau evaluatif, menilai baik atau buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan sehingga akan menambah atau mengurangi gagasan. Perilaku kita sehari-hari lebih mengarah pada pola berpikir, menetapkan keputusan, memecahkan masalah, dan melahirkan gagasan baru. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu berpikir kreatif, berpikir yang dilakukan untuk menemukan sesuatu yang baru dengan syarat menciptakan sesuatu yang baru
bagian dan dicoba dipecahkan bagian demi bagian. Pada proses pemecahan masalah kadang ditemukan kesulitan. Hal tersebut disebabkan oleh satu, cara pemecahan masalah yang berhasil dipertahankan pada persoalan berikut, padahal persoalan tersebut dapat dipecahkan dengan cara yang sama. Kemudian sempitnya pandangan dalam pemecahan masalah, seseorang yang hanya melihat ke satu jalan keluar akibatnya akan mengalami kegagalan karena ia tidak dapat melihat adanya beberapa kemungkinan jalan keluar. Selanjutnya ada faktor-faktor lainnya seperti motivasi, kepercayaan sikap, serta kebiasaan dan emosi. Baik, selanjutnya kita pindah ke materi yang selanjutnya, yaitu inteligensi dan kreativitas. Di poin pertama ada pengertian inteligensi dan kreativitas. Pada kehidupan sehari-hari, kita menemukan ada orang yang mampu mengerjakan soal secara cepat dan benar, tapi ada pula yang lambat. Kita dapat katakan berbeda tingkat inteligensinya. Apa yang dimaksud dengan inteligensi? Secara harfiah kata inteligensi berasal dari bahasa Inggris intelligence, intelligent, yang artinya menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Kemudian ada kreativitas. Kreativitas adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah yang memberikan individu menciptakan ide-ide asli atau adaptif, fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Kreativitas adalah keterampilan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah dicetak dalam pikiran. Kemudian kita pindah ke poin yang selanjutnya, yaitu hubungan inteligensi dan kreativitas. Kreativitas berkembang karena dipengaruhi faktor dominan inteligensi. Orang yang kreatif umumnya memiliki tingkat inteligensi yang tinggi, atau orang yang inteligensinya tinggi umumnya memiliki kreativitas yang tinggi pula. Dan poin yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi inteligensia dan kreativitas. Yang pertama ada faktor intrinsik seperti inteligensi, bakat, minat, kepribadian, dan perasaan. Yang kedua ada faktor ekstrinsik, yaitu seperti adat istiadat, sosial budaya, pendidikan, dan lingkungan. Selanjutnya kita pindah ke materi yang terakhir, yaitu konsep belajar. Di poin yang pertama ada pengertian belajar. Belajar adalah usaha untuk menguasai segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Belajar juga bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara berperilaku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Kemudian belajar merupakan proses psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif manusia dengan lingkungannya dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai sikap yang bersifat konstan atau menetap. Selanjutnya poin yang kedua yaitu teori-teori belajar. Berikut ada 3 teori belajar, yaitu teori spekulatif berupa pendapat tanpa penelitian lebih lanjut. Pendapat ahli skolastik, belajar adalah mengulang-ulang materi yang harus dipelajari. Konsep psikologi daya, yaitu belajar adalah usaha untuk melatih daya jiwa yang terdapat pada otak agar berkembang. Kemudian teori kedua yaitu pendekatan eksperimental. Yang pertama ada based on penelitian. Yang kedua, belajar adalah proses pengulangan materi. Dan teori yang ketiga yaitu belajar asosiasi, yaitu proses belajar adalah penguatan stimulus respon, kemudian sifatnya trial and error learning. Selanjutnya poin yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama ada faktor internal, yaitu aspek fisiologis, adalah kondisi umum jasmani dan tonus atau tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendi yang dapat mempengaruhi semangat dan intensitas dalam mengikuti pelajaran. Aspek psikologis dapat mempengaruhi
lingkungan non-sosial termasuk gedung sekolah, rumah, tempat tinggal. Sekian penjelasan saya tentang materi psikologi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.